Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dira Fona dengan NPM 241010201029. Yang terhormat Ibu Nisaul Hikmah selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu dengan MK pengantar ilmu komunikasi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan materi tentang komunikasi antar pribadi dan komunikasi antar kelompok. Jadi apa sih itu komunikasi antar pribadi dan komunikasi antar kelompok? Mari kita bahas bersama. Jadi teman-teman, apa sih itu komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi adalah interaksi yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang melibatkan emosi yang lebih tinggi dan sering dilakukan secara percakapan langsung. Selanjutnya, apa saja sih karakteristik dari komunikasi antar pribadi ini? Yang pertama adalah bersifat dua arah. Artinya, peserta komunikasi saling bertukar informasi secara langsung. Kemudian, bersifat interaktif, yaitu adanya hubungan timbal balik yang ditimbulkan dari interaksi yang mereka jalankan. Kemudian, sifat personal, yaitu melibatkan emosi yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah non-formal. Artinya, interaksi yang mereka lakukan ini tidak memiliki aturan atau struktur yang lebih fleksibel. Selanjutnya, ada dua jenis nih komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah verbal. Artinya, komunikasi ini dilakukan secara langsung, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, non-verbal. Artinya, komunikasi ini tidak dilakukan secara langsung, akan tetapi menggunakan gaya bahasa dan postur tubuh. Nah, selanjutnya teman-teman, ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya komunikasi antar pribadi ini? Ya, jelas ada. Yang pertama adalah keterbukaan. Semakin terbuka individu ini dalam mengungkapkan dirinya, semakin baik pula kualitas komunikasi yang akan dijalinnya. Yang kedua teman-teman adalah kepercayaan. Nah, semakin meningkat rasa kepercayaan kita pada salah seorang individu ini, akan semakin dalam pula komunikasi yang akan kita jalin. Kemudian yang ketiga adalah rasa empati. Rasa empati ini adalah pemahaman ataupun kemampuan untuk memahami individu lain dengan baik. Jika mereka sedih, kita merasakan sedih. Jika mereka senang, kita merasakan senang. Nah, itu yang dinamakan dengan rasa empati. Nah, yang terakhir teman-teman adalah kontinuitas hubungan, yaitu hubungan jangka panjang. Tentunya teman-teman, jika kita sudah mengenal individu ini dengan lama, kita akan menjalin komunikasi dengan sangat baik, yaitu kita sudah sama-sama mengenal. Dia sudah mengenal kita, dan kita sudah mengenal dia. Nah, selanjutnya adalah komunikasi antar kelompok. Komunikasi antar kelompok adalah interaksi antara beberapa individu yang tergabung dalam sebuah kelompok dengan tujuan tertentu. Selanjutnya teman-teman, jika tadi komunikasi antar pribadi mempunyai karakteristik, komunikasi antar kelompok juga mempunyai karakteristik. Yang pertama adalah hierarki. Tentunya teman-teman, dalam sebuah kelompok kita mempunyai struktur, mempunyai norma, mempunyai aturan. Nah, hierarki ini sangat mempengaruhi sebuah kelompok. Yang kedua adalah pembagian peran. Dalam sebuah kelompok, kita pasti mempunyai peran masing-masing. Ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi sekretaris, ada yang menjadi bendahara. Nah, peran daripada komunikasi ini sangat mempengaruhi komunikasi yang akan kita jalin ke depannya. Yang ketiga adalah mengkoordinasi antar anggota. Untuk mencapai tujuan yang jelas tadi teman-teman, mereka harus membagi anggota-anggota mereka, mempersiapkan anggota-anggota mereka. Nah, dalam mempersiapkan anggota-anggotanya, mereka pasti melakukan yang namanya komunikasi. Nah, dengan itu akan mendorong terjadinya komunikasi yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah norma kelompok. Dalam sebuah kelompok pasti ada norma tertentu yang diterapkan. Nah, dalam menerapkan norma kelompok ini, mereka pasti juga melakukan komunikasi. Mau tidak mau, 4 faktor ini sangat mendukung terjadinya komunikasi antar kelompok. Yang pertama adalah melibatkan pertukaran informasi. Ya, bagaimana tidak teman-teman? Tujuan dari komunikasi antar pribadi dan komunikasi antar kelompok adalah memperoleh informasi dan menukar informasi. Kemudian yang kedua adalah mereka melibatkan konteks yang sama.
yaitu mereka melibatkan konteks budaya, konteks lingkungan, konteks sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan untuk saling memahami. Tidak hanya di komunikasi antar pribadi saja nih teman-teman, kita harus memahami individu, harus memahami orang yang lain, tapi di komunikasi antar kelompok, si pemimpin ataupun si atasan juga harus memahami bawahannya, dan si bawahan juga harus memahami atasannya. Oleh karenanya, mereka sama-sama dikategorikan dengan komunikasi yang harus saling memahami. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaan dari komunikasi antar kelompok dan komunikasi antar pribadi? Jika tadi saya sudah menyebutkan persamaannya, jika ada persamaan, tentunya akan ada perbedaan. Nah, perbedaan dari kedua komunikasi ini adalah yang pertama dari skala interaksinya. Jika teman-teman mendengar penjelasan saya tadi bahwa skala interaksi komunikasi antar pribadi ini melibatkan 2 orang atau lebih. Artinya, komunikasi antar pribadi ini melibatkan sedikit orang. Akan tetapi teman-teman, jika komunikasi antar kelompok, mereka melibatkan lebih banyak orang dari komunikasi antar pribadi. Oleh karenanya, mereka berbeda dari skala interaksi yang dilakukan. Kemudian adalah kedalaman hubungan. Tentunya, jika komunikasi antar pribadi melibatkan hubungan yang lebih intim, emosi yang lebih kuat, sedangkan komunikasi antar kelompok, mereka tidak melibatkan hubungan yang seperti itu, tapi mereka hanya melakukan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir adalah fokus. Jika komunikasi antar pribadi berfokus untuk merubah, mendengarkan, berbeda dengan fokus komunikasi antar kelompok. Mereka ingin mencapai tujuan bersama, yaitu ada tujuan yang jelas, ada tujuan yang ingin mereka capai. Mungkin teman-teman hanya sampai sini dulu video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.